Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Marwan duduk di bangku kayu kecil di beranda rumahnya, menatap pekarangan yang mulai ditumbuhi rumput liar. Sepoi angin sore membawa aroma lembab dari hutan di belakang rumah, sementara suara burung-burung kecil menggema di kejauhan. Di sampingnya, Siti sedang merapikan kain di pangkuannya. Apa menurutmu kita salah karena tidak punya anak? Tanya Siti tiba-tiba. Suaranya pelan namun syarat dengan emosi yang tertahan. Marwan terdiam. Pertanyaan itu sudah sering ia dengar selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Tapi setiap kali muncul, selalu ada rasa sesak yang sama di dadanya. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Itu bukan salah kita, Bu. Mungkin memang belum rezeki. Namun, jawaban itu tidak pernah benar-benar memuaskan. Siti hanya mengangguk kecil, tapi sorot matanya mengarah jauh ke dalam hutan, seolah mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan. Mereka adalah pasangan yang sederhana, hidup di sebuah desa kecil di Bengkulu yang hanya dihuni beberapa puluh kepala keluarga. Rumah mereka terbuat dari kayu yang mulai lapuk, dengan atap seng yang berisik tiap kali hujan turun. Tak banyak yang bisa diandalkan dari ladang kecil di belakang rumah, dan ayam-ayam peliharaan mereka lebih sering menjadi incaran musang daripada menghasilkan telur. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Marwan bekerja di ladang, sementara Siti mengurus rumah. Tapi ada satu hal yang selalu membuat hati Siti terasa kosong, keinginan untuk memiliki anak. Mereka sudah mencoba berbagai cara, mulai dari berobat ke dukun hingga berdoa setiap malam, namun hasilnya tetap nihil. Tadi aku mimpi lagi, ujar Siti saat mereka sedang makan malam sederhana berupa nasi dan ikan asin. Mimpi apa kali ini? Ular besar, Pak. Sama seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Tapi tadi malam dia melingkar di kaki kita berdua, seperti ingin melindungi. Jelas Siti sambil mengaduk-aduk nasi di piringnya. Marwan tertawa kecil, mencoba mengusir kegelisahan istrinya. Mimpi itu cuma bunga tidur, Bu. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi Siti tidak bisa melupakan mimpi itu. Bagi dia, ada sesuatu yang ganjil tentang mimpi ular yang terus berulang. Pagi itu, mentari menyembul malu-malu dari balik bukit. Kabut masih menyelimuti desa kecil tempat Marwan dan Siti tinggal. Marwan bangkit lebih awal dari biasanya. Ia sudah menyiapkan busur panah tua dan keranjang anyaman yang akan digunakannya berburu. Pak, hati-hati ya. Jangan terlalu jauh masuk ke hutan, pesan Siti dari dapur sambil menyiapkan bekal. Suaranya terdengar cemas. Hutan itu sudah jadi teman lama, Bu. Aku tahu jalannya, sahut Marwan dengan senyum kecil, meski sebenarnya ia juga merasa was-was. Bukan rahasia lagi, hutan di dekat desa mereka dianggap penuh misteri. Cerita tentang suara aneh, bayangan besar yang bergerak cepat, hingga makhluk gaib seringkali menjadi obrolan hangat di malam-malam desa. Namun, kebutuhan hidup membuat Marwan tak punya pilihan lain. Jika ia berhasil menangkap rusa atau kijang, hasil jualannya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Langkah Marwan semakin dalam menembus rimbunnya hutan. Udara dingin menusuk tulang, dan suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin membuat suasana semakin sunyi. Ia menggenggam erat busurnya, matanya tajam mengamati setiap gerakan di semak-semak. Tolong! Suara itu membuat Marwan terhenti. Ia menoleh ke sekeliling, matanya membelalak. Tolong! Suara itu terdengar lagi, seperti suara tangisan bayi yang lemah. Jantungnya berdegup kencang. Siapa di sana? Tanyanya, tapi hanya gemas suaranya yang menjawab. Dengan hati-hati, Marwan mengikuti arah suara itu. Semak-semak rapat harus ia singkirkan dengan parah, sementara tangannya sedikit gemetar. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Di sana, di bawah pohon besar yang menjulang, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seekor ular piton kecil, seukuran bayi manusia, meringkuk di atas daun pisang. Ular itu terlihat lemah, hampir seperti tidak berdaya. Namun, yang paling aneh, ia melingkar sempurna seperti bayi yang sedang tidur. Astaga, apa ini? Gumam Marwan. Ia mendekat perlahan, memastikan bahwa ular itu tidak berbahaya. Tapi anehnya, ular tersebut tidak bergerak sedikit pun, hanya mengangkat kepalanya dan menatap Marwan dengan mata bulatnya yang kuning tajam. Ada sesuatu di tatapan itu, sesuatu yang membuat Marwan merasa iba sekaligus takut. Kasihan, kamu sendirian di sini. Marwan berbicara, meski tahu ular itu tidak akan menjawab.
Sesuatu dalam hatinya berkata untuk pergi dan meninggalkan ular itu. Tapi, di sisi lain, suara kecil yang lain memintanya membawa ular itu pulang. Suara itu terasa seperti bisikan lembut, entah dari mana asalnya. Marwan akhirnya menghela napas panjang. Ia meraih karung kecil yang ia bawa dan dengan hati-hati memasukkan ular kecil itu ke dalamnya. Semoga Siti nggak marah, gumamnya sambil memulai perjalanan pulang. Siti menatap heran saat melihat suaminya pulang lebih awal. Tapi, rasa heran itu berubah menjadi keterkejutan saat Marwan membuka karung dan menunjukkan isi di dalamnya. Apa-apaan ini, Pak? Kenapa kamu bawa pulang ular? Seru Siti, mundur beberapa langkah. Tenang, Bu. Ini masih kecil, nggak bakal bahaya. Tadi aku temukan dia di tengah hutan. Sepertinya terlantar, jawab Marwan sambil mencoba menenangkan istrinya. Tapi ini ular, Pak. Kita nggak tahu apa yang bisa dia lakukan. Marwan mendekati istrinya dan memegang pundaknya. Aku tahu ini aneh, tapi lihat dia. Kasihan sekali. Mungkin dia nggak akan bertahan hidup kalau aku tinggalkan di sana. Siti terdiam, matanya menatap ular kecil yang masih meringkuk di dalam karung. Meski takut, ia merasakan hal yang sama seperti Marwan, rasa iba yang sulit dijelaskan. Baiklah, akhirnya Siti berkata, tapi kalau dia mulai berbahaya, kita harus lepaskan dia kembali ke hutan. Malam itu, ular kecil itu ditempatkan di sebuah kandang kayu sederhana yang dibuat Marwan di sudut dapur. Mereka memberinya makan dengan daging ayam yang dicincang kecil-kecil. Ular itu memakannya dengan lahap, seolah sudah berhari-hari tidak makan. Apa kita kasih nama dia, Pak? Tanya Siti saat mereka duduk berdua di dapur, memperhatikan ular kecil itu. Marwan tertawa kecil. Nama? Memangnya dia anak kecil. Kenapa tidak? Dia kan sekarang bagian dari rumah ini, jawab Siti sambil tersenyum tipis. Marwan terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita panggil dia Manis. Karena meski dia ular, dia terlihat lucu dan manis. Siti mengangguk, dan malam itu nama Manis resmi menjadi panggilan ular kecil itu. Namun, sejak hari itu, sesuatu yang ganjil mulai terjadi di rumah Marwan dan Siti. Di malam hari, Siti beberapa kali mendengar suara desis pelan dari arah kandang Manis, seolah ular itu sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pak, kamu dengar itu tadi malam? Tanya Siti suatu pagi, wajahnya tampak pucat. Dengar apa, Bu? Manis dia mendesis, tapi aneh. Seperti dia mau bilang sesuatu. Marwan hanya tertawa kecil. Mungkin kamu terlalu capek, Bu. Itu cuma ular biasa. Tapi jauh di lubuk hatinya, Marwan juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan Manis. Ular kecil itu tampak tumbuh lebih cepat dari yang ia kira, dan cara matanya menatap seringkali terasa seperti menatap manusia, bukan binatang. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Manis mulai menjadi bagian dari rutinitas di rumah Marwan dan Siti. Awalnya, Siti masih sering merasa was-was setiap kali mendekati kandang Manis, tetapi perlahan rasa takut itu berubah menjadi kasih sayang. Pagi, Manis. Sapanya suatu pagi sambil membawa potongan daging ayam yang baru ia masak. Ini sarapanmu. Jangan marah kalau hari ini cuma sedikit, ya. Manis menatap Siti dengan tatapan yang, anehnya, tampak mengerti. Ular kecil itu menyusup keluar dari sudut kandangnya, melilitkan tubuhnya dengan tenang pada potongan daging yang diberikan Siti, lalu mulai melahapnya. Pak, dia ini kayak ngerti bahasa kita, ya? Ujar Siti sambil memandangi ular itu. Kamu aja yang terlalu sayang sama dia, balas Marwan sambil tertawa. Lama-lama dia malah bisa manggil kita ibu sama bapak. Siti terkekeh mendengar candaan suaminya, meskipun ada bagian dari dirinya yang merasa apa yang dikatakan Marwan mungkin tidak sepenuhnya kelakar. Manis tumbuh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dalam waktu beberapa bulan, ular kecil itu sudah sebesar paha manusia dewasa. Marwan akhirnya harus membuatkan kandang yang lebih besar di belakang rumah. Saya nggak nyangka, Bu, dia kayak punya daya tumbuh sendiri. Ular biasa nggak kayak gini, ujar Marwan saat ia memaku papan kandang baru. Memangnya kenapa? Pak, kita kan sudah rawat dia baik-baik. Mungkin dia memang makanannya cocok, jawab Siti, mencoba mengabaikan kegelisahan suaminya. Namun, keanehan Manis mulai menjadi perhatian. Ular itu sering melingkar di depan pintu rumah ketika senja tiba, seolah menjaga rumah dari bahaya. Beberapa kali, Marwan mendapati Manis bergerak di sekitar ladang, dan setiap ia memanggil, Manis akan datang seperti seekor anjing peliharaan. Bu, ini ular apa anjing, sih?
Dia kayak ngerti aja kalau kita panggil, ujar Marwan sambil menggaruk kepalanya. Yang penting dia nggak nyusahin kita, Pah. Malah enak ada dia, Musa nggak berani lagi nyerang ayam-ayam kita, balas Siti sambil tersenyum. Suasana rumah Marwan dan Siti menjadi lebih ramai sejak kehadiran Manis. Mereka bahkan sering mengajaknya berbicara, meski jelas ular itu tidak pernah menjawab. Manis, hari ini Bapak ke ladang dulu, ya. Jangan pergi jauh-jauh, nanti ibu yang marah, kata Marwan suatu pagi sambil mengelus kepala Manis. Ular itu menggerakkan lidahnya yang bercabang, seperti sedang memberi isyarat bahwa ia mengerti. Kadang-kadang, Siti bahkan menganggap Manis seperti anaknya sendiri. Ia membersihkan kandangnya setiap hari, memberinya makan secara teratur, dan bahkan berbicara dengannya tentang hal-hal sepele. Manis, kamu tahu nggak? Kalau kamu anak manusia, ibu pasti udah bikinin kamu baju bagus, ujar Siti sambil tertawa kecil. Namun, ada sesuatu yang aneh di mata Manis. Tatapannya selalu tajam, terlalu tajam untuk seekor hewan. Kadang-kadang, saat malam tiba, Siti merasa ular itu memperhatikannya dari kandang dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Keanehan semakin terasa ketika hewan-hewan kecil di sekitar rumah mulai hilang. Pertama, tikus-tikus yang biasa berkeliaran di dapur lenyap tanpa jejak. Lalu ayam-ayam peliharaan mereka mulai berkurang satu persatu. Ayam kita tinggal 3 ekor. Kamu yakin itu musang? Tanya Siti dengan nada khawatir. Mungkin aja, Bu. Tapi aneh juga. Manis kan biasanya jaga kandang ayam, jawab Marwan sambil mengernyit. Siti memandangi Manis yang sedang melingkar di kandangnya. Ular itu terlihat tenang, bahkan terlalu tenang. Kamu pikir mungkin dia? Enggak mungkin, Bu. Manis udah kita rawat dari kecil. Dia nggak mungkin makan ayam kita sendiri. Siti mengangguk pelan, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Tetangga mereka mulai menyadari keberadaan Manis. Seorang warga, Pak Rusman, datang ke rumah mereka suatu hari untuk menyampaikan keluhan. Marwan, saya dengar kalian pelihara ular besar di sini, tanyanya dengan nada serius. Betul, Pak Rusman. Tapi jangan khawatir, dia nggak bahaya kok. Sudah jinak, jawab Marwan, berusaha menenangkan. Jinak? Ular tetap ular. Marwan, saya takut dia bakal menyerang warga, apalagi anak-anak di desa ini. Kamu tahu kan, ular besar itu bisa berbahaya, kata Pak Rusman dengan nada keras. Pak, saya sudah pelihara Manis sejak kecil. Dia nggak pernah macam-macam, balas Marwan tegas. Namun, keraguan tetap ada di benak warga. Mereka mulai membicarakan Marwan dan Siti di belakang, menyebut mereka orang aneh karena memelihara ular sebesar itu. Beberapa bahkan mengaitkan Manis dengan cerita-cerita mistis di hutan. Sementara itu, perilaku Manis mulai berubah. Ular itu semakin sering berkeliaran di sekitar rumah, terutama saat malam hari. Siti beberapa kali mendengar suara desis panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Aku nggak tenang. Kenapa Manis jadi aneh? Dia sering keluar malam, terus suka desisnya beda, ujar Siti suatu malam. Mungkin dia cuma lapar, Bu. Besok kita kasih makan lebih banyak, balas Marwan, meski ia sendiri merasa ada yang tidak beres. Namun, malam itu, Siti bermimpi buruk. Ia melihat Manis tumbuh menjadi ular raksasa, melingkar di seluruh rumah mereka hingga tidak ada lagi jalan keluar. Dalam mimpinya, ia dan Marwan berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Malam semakin larut, dan di sebuah balai desa kecil, beberapa warga berkumpul membahas isu yang sudah lama mereka khawatirkan, ular peliharaan Marwan dan Siti. Marwan itu sudah nggak waras, kata Pak Rusman, membuka pertemuan dengan nada gusar. Pelihara ular besar di tengah desa? Apa dia nggak sadar bahayanya? Betul, kalau ular itu menyerang anak-anak kita bagaimana? Sahut Bu Salma, seorang ibu rumah tangga yang dikenal vokal. Dia bilang ularnya jinak, tapi ular tetap saja ular. Apalagi sekarang ular itu sudah sebesar pohon kelapa kecil, tambah Pak Amin, yang rumahnya paling dekat dengan Marwan. Desa kecil itu hidup dengan kepercayaan turun-temurun tentang hutan yang dianggap sakral. Membawa hewan liar dari hutan, apalagi ular, dianggap melanggar tatanan alam. Warga percaya bahwa setiap makhluk yang berasal dari hutan memiliki keterikatan dengan hal-hal gaib, dan jika keseimbangan terganggu, maka bencana pasti akan datang. Kita harus bicara langsung sama Marwan. Kalau dia nggak mau melepas ularnya, kita harus bertindak, tegas Pak Rusman. Keesokan harinya, saat matahari baru saja naik, rombongan warga mendatangi rumah Marwan. Ada sekitar 8 orang,
Semuanya membawa ekspresi tegas. Pak Marwan, keluarlah. Kita mau bicara, teriak Pak Rusman dari depan pagar. Marwan keluar dari rumah dengan wajah bingung. Ada apa ini, Pak Rusman? Kenapa ramai-ramai? Kami mau kamu lepaskan ular itu kembali ke hutan, ujar Pak Rusman langsung. Siti yang sedang memasak di dapur buru-buru keluar. Lepaskan Manis? Kenapa? Dia nggak pernah buat masalah. Belum. Tapi kita semua tahu, ular sebesar itu bukan untuk dipelihara. Dia bisa membahayakan siapa saja, terutama anak-anak kami, sahut Pak Amin dengan nada tinggi. Marwan mengangkat tangan, berusaha menenangkan situasi. Bu, dengar dulu. Manis sudah seperti keluarga buat kami. Dia nggak pernah menyerang siapapun. Dia jinak. Marwan, sela Pak Rusman, nadanya lebih dingin. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan ular besar itu selamanya? Ular tetap ular. Kalau dia lapar, dia nggak peduli siapa pemiliknya. Siti maju beberapa langkah, air mata mulai menggenang di matanya. Pak Rusman, tolong jangan ambil Manis dari kami. Dia satu-satunya yang kami punya. Kami sudah merawatnya sejak dia kecil. Namun, warga tidak mudah diyakinkan. Keputusan sudah bulat. Hari-hari berikutnya, hubungan Marwan dan Siti dengan warga desa menjadi renggang. Tetangga-tetangga mereka mulai menjaga jarak. Bahkan ada yang terang-terangan menghindari mereka. Pak, kenapa mereka begitu sama kita? Tanya Siti suatu malam. Suaranya penuh kesedihan. Mungkin mereka takut, Bu. Tapi aku yakin lama-lama mereka bakal terima Manis. Jawab Marwan, meski ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Namun, situasi semakin memanas ketika seorang warga mengaku kehilangan kambingnya. Kambing saya hilang semalam. Jangan-jangan itu ularmu, Marwan, tuduh Pak Amin, yang datang dengan wajah marah. Itu nggak mungkin. Pak, Manis nggak pernah keluar kandang tanpa aku tahu, jawab Marwan dengan tegas. Tapi siapa lagi kalau bukan dia? Kambing saya hilang tanpa jejak, dan kamu pelihara ular sebesar itu di sini. Marwan hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada bukti bahwa Manis pelakunya, tetapi sulit baginya untuk membantah ketika semua orang sudah mencurigai ular itu. Di rumah, Marwan dan Siti mulai menyadari bahwa Manis semakin sulit dikendalikan. Ular itu sering berkeliaran di sekitar rumah pada malam hari, dan ukurannya yang terus bertambah membuat kandangnya tidak lagi cukup. Aku takut, Manis makin besar. Bagaimana kalau kita memang harus melepaskannya ke hutan? Tanya Siti dengan suara bergetar. Bu, kita sudah merawat dia sejak kecil. Masa kita tega melepasnya begitu saja? Dia pasti akan mati di sana, jawab Marwan, hatinya berat. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar mulai membahayakan? Marwan terdiam. Ia tahu bahwa Siti benar. Manis semakin besar, dan rasa lapar ular itu juga semakin sulit dipenuhi. Suatu malam, ketika bulan bersinar penuh, Marwan mendengar suara gaduh dari arah kandang Manis. Ia bergegas keluar dengan membawa lampu minyak, sementara Siti mengikutinya dari belakang. Manis, apa yang terjadi? Serunya. Ketika ia tiba di kandang, ia terkejut melihat Manis melingkar di sekitar seekor kambing yang sudah tak bernyawa. Tubuh ular itu tampak menggembung setelah menelan sebagian tubuh kambing itu. Pak, itu kambing siapa? Tanya Siti dengan suara gemetar. Marwan menghela napas panjang. Mungkin ini kambing Pak Amin. Tuhan, apa yang harus kita lakukan, Pak? Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara gaduh datang dari arah pagar. Warga desa yang mendengar kehebohan itu datang berbondong-bondong dengan membawa obor dan parang. Marwan, itu ularmu, kan? Dia sudah makan kambing orang, teriak Pak Rusman. Wajahnya merah oleh amarah. Marwan mencoba menjelaskan, tetapi warga tidak mau mendengar. Lepaskan dia sekarang juga, atau kami yang akan membunuhnya, ancam Pak Rusman sambil mengacungkan parang. Siti memeluk Marwan erat-erat, air matanya mengalir deras. Aku nggak mau kehilangan Mani, tapi aku juga nggak mau kita dimusuhi semua orang. Malam itu terasa mencekam. Sekelompok warga berdiri di depan rumah Marwan dan Siti, membawa obor dan parang. Wajah mereka penuh dengan kemarahan. Di sisi lain, Marwan dan Siti berdiri dengan gemetar, memandang kandang Manis yang tampak lebih gelap di bawah cahaya bulan. Suasana menjadi tegang ketika Manis melingkar dengan tubuhnya yang besar, seperti tidak terpengaruh oleh keributan yang terjadi di sekitarnya. Marwan, kalau kamu nggak mau lepaskan ular itu sekarang juga, kami akan paksa,
seru Pak Rusman. Suaranya menggema di malam yang sunyi. Siti memandang Marwan dengan mata berkaca-kaca. "Pak, apa kita memang harus menyerah? Aku nggak sanggup melihat Manis dibunuh." Marwan mengepalkan tangannya. Perasaannya bercampur aduk antara marah, sedih, dan bingung. "Kita sudah merawat dia sejak kecil, Bu. Manis nggak pernah jahat sama kita. Tapi, aku nggak mau warga Maki membenci kita." Pak Rusman melangkah maju. Tangannya yang kasar mencengkram gagang parangnya dengan erat. "Marwan, ini peringatan terakhir. Kalau kamu nggak ambil keputusan sekarang, kami yang akan bertindak." "Pak Rusman, tolong beri kami waktu," kata Marwan akhirnya. Suaranya bergetar. "Kami akan bawa Manis kembali ke hutan besok pagi. Kami janji." Pak Rusman menatap Marwan tajam. Keraguan jelas terlihat di wajahnya. Namun, beberapa warga lain mulai mengangguk, setuju dengan ide itu. "Baik, Marwan. Tapi ingat, kalau besok pagi ular itu masih ada di sini, jangan salahkan kami kalau terjadi sesuatu," ancam Pak Rusman sebelum berbalik pergi, diikuti oleh warga lainnya. Begitu mereka pergi, Siti jatuh terduduk di tanah. Air matanya mulai mengalir deras. "Pak, bagaimana kita bisa melepas Manis? Dia sudah seperti anak kita." Marwan duduk di samping istrinya, memeluknya erat. "Aku juga nggak mau, Bu. Tapi kita nggak punya pilihan. Warga sudah terlalu marah. Kalau kita pertahankan Manis, mungkin mereka nggak cuma nyerang dia, tapi juga kita." Malam itu, Marwan dan Siti duduk di dekat kandang Manis, memandang ular besar itu dengan hati yang berat. "Manis, besok kamu harus pergi." "Nah," ujar Siti dengan suara pelan. Air matanya jatuh satu persatu. "Maafkan ibu dan bapak karena nggak bisa jagain kamu lebih lama." Manis menggerakkan tubuhnya perlahan, mendekat ke sisi kandang, seolah mengerti apa yang dikatakan Siti. Lidahnya menjulur, mendesis lembut, seperti sedang memberikan jawaban. "Pak, kamu lihat, dia ngerti," bisik Siti sambil menahan tangis. Marwan mengangguk, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Hatinya terlalu berat untuk diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, mereka memberi Manis makan dengan porsi yang lebih besar dari biasanya. Potongan daging kambing yang mereka simpan untuk persediaan diberikan semuanya, sebagai hadiah perpisahan. "Ini untuk kamu, Manis. Makan yang banyak, ya. Biar kamu kuat di hutan nanti," ujar Marwan sambil mengelus kepala ular itu. Manis melilitkan tubuhnya di sekitar makanan itu, lalu mulai melahapnya dengan tenang. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Marwan dan Siti bersiap untuk membawa Manis kembali ke hutan. Marwan menggunakan kain tebal untuk melindungi tangannya saat memindahkan Manis dari kandang ke gerobak kecil yang biasanya mereka gunakan untuk membawa hasil panen. "Manis, kita mau pulang ke tempat asalmu," ujar Marwan pelan. "Di sana, kamu akan bebas." Siti ikut membantu mendorong gerobak itu, meskipun tubuhnya terasa lemas. Sepanjang perjalanan ke hutan, ia tidak berhenti menangis. Ketika mereka tiba di tengah hutan, tempat di mana mereka dulu menemukan Manis, suasana terasa sunyi. Malam itu, ketika Marwan dan Siti mencoba tidur, suara desisan panjang terdengar dari arah luar rumah. Marwan bangkit dari ranjangnya, hatinya berdebar kencang. "Ah, jangan bilang itu," bisik Siti, wajahnya pucat. Marwan mengambil lampu minyak dan membuka pintu depan perlahan. Di sana, di depan rumah, tubuh besar Manis melingkar dengan tenang, matanya bersinar dalam gelap. "Manis," pujar Marwan pelan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siti mendekat, air matanya kembali mengalir. Dia pulang, Pak. Dia nggak mau ninggalin kita." Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Manis malam itu. Tatapannya tidak lagi seperti biasa. Tatapan itu tampak dingin, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Manis kembali, tetapi kehadirannya kali ini terasa berbeda. Bukan lagi seperti anak ular kecil yang mereka rawat dengan kasih sayang, melainkan seperti makhluk besar yang membawa aura mencekam. Marwan dan Siti, meskipun bahagia karena ular itu tidak meninggalkan mereka, merasakan perubahan yang aneh. Tatapan Manis tadi malam, rasanya beda. Dia nggak seperti biasanya, bisik Siti saat mereka duduk di ruang tengah rumah. Marwan, yang tengah memotong kayu bakar, mengangguk tanpa berkata-kata. Dalam hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kabar bahwa Manis kembali ke rumah Marwan menyebar dengan cepat di desa. Beberapa warga, yang sebelumnya sudah memendam kemarahan, langsung bereaksi keras.
Kita sudah beri peringatan, tapi mereka masih pelihara ular itu, teriak Pak Rusman dalam pertemuan mendadak di balai desa. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak sekarang sebelum ular itu membahayakan desa, tambah Pak Amin, yang kambingnya hilang beberapa waktu lalu. Sementara itu, Bu Salma, yang lebih percaya pada hal-hal gaib, memberi pandangan berbeda. Saya dengar dari orang tua saya, hutan tempat ular itu ditemukan bukan tempat biasa. Ular sebesar itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Kalau kita ganggu, bisa-bisa desa ini kena kutukan. Namun, peringatan Bu Salma tidak dihiraukan oleh mayoritas warga. Malam itu, sekelompok kecil warga berkumpul, merencanakan sesuatu untuk mengakhiri masalah ini sekali dan untuk selamanya. Malam berikutnya, ketika Marwan dan Siti mencoba tidur, mereka mendengar suara gaduh di luar rumah. Suara seperti kayu yang patah, diikuti oleh desisan panjang. "Pak, itu Manis lagi, ya?" bisik Siti dengan suara gemetar. Marwan mengangguk, mengambil lampu minyak, lalu membuka pintu perlahan. Ia terkejut melihat pagar kayu rumah mereka roboh, dan Manis sedang melilit sesuatu yang besar, sebuah sapi yang tampaknya berasal dari kandang tetangga. "Ya Tuhan, Manis!" bisik Marwan. Ia mendekati ular itu, mencoba menenangkan Manis dengan suara pelan. "Manis, lepasin itu. Kamu nggak boleh begitu." Namun, Manis tidak mendengarkan. Tubuh besarnya melilit lebih kencang, dan sapi itu mengeluarkan suara terakhir yang memilukan sebelum akhirnya diam. Siti berdiri di belakang Marwan, tubuhnya gemetar. "Pak, kita nggak bisa terus begini. Warga pasti tahu, dan mereka nggak akan tinggal diam." Marwan hanya bisa menghela napas. Ia tahu bahwa Siti benar, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Benar saja, keesokan paginya, beberapa warga datang ke rumah Marwan. Kali ini, mereka membawa lebih banyak orang, dan suasana jauh lebih panas dari sebelumnya. "Marwan, ular itu sudah mencuri sapi kami. Kami nggak bisa diam lagi," teriak Pak Rusman dari luar pagar yang sudah rusak. Marwan keluar dengan wajah lesu. "Pak Rusman, aku mohon beri kami waktu. Kami akan coba pindahkan Manis ke tempat lain." "Tidak ada waktu lagi, Marwan. Kamu pikir kami akan percaya omonganmu setelah semua ini? Kalau kamu nggak mau menyerahkan ularnya, kami yang akan mengurusnya." Beberapa warga mulai mendekat dengan parang di tangan mereka. Manis, yang berada di dekat kandang, mulai mendesis pelan, seperti memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. "Pak Rusman, jangan. Kalau kalian serang Manis, dia bisa marah," seru Siti dengan panik. Namun, warga tidak peduli. Salah satu dari mereka, seorang pemuda yang emosi, maju dengan parang terangkat tinggi. Sebelum ia sempat menyerang, Manis melesat dengan kecepatan yang mengejutkan, melilit tubuh pemuda itu dengan erat. Jeritan pemuda itu menggema di udara, membuat semua orang yang ada di sana mundur ketakutan. Marwan mencoba mendekati Manis, berteriak memintanya untuk melepaskan pemuda itu. "Manis, lepasin dia. Jangan begitu." Namun, Manis tidak mendengarkan. Dengan sekali lilitan yang lebih kencang, tubuh pemuda itu terkulai lemas. Warga yang melihat kejadian itu langsung lari ketakutan. Setelah kejadian itu, Marwan dan Siti benar-benar diasingkan oleh warga desa. Tidak ada yang mau berhubungan dengan mereka, dan beberapa bahkan mulai menyebarkan cerita bahwa ular itu adalah jelmaan makhluk gaib yang dikirim untuk menghancurkan desa. "Pak, kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Warga sudah benci sama kita," ujar Siti suatu malam. Air matanya terus mengalir. "Aku tahu, Bu. Tapi kalau kita pergi, kemana kita bisa bawa Manis? Dia nggak mungkin hidup di tempat lain." Malam itu, mereka duduk di dekat kandang Manis, memandangi ular besar itu yang tampak tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengintai. Manis tidak lagi seperti dulu. Ular itu semakin sering berkeliaran di sekitar rumah pada malam hari, dan desisannya semakin keras, seolah memberi peringatan kepada siapapun yang mendekat. Suatu malam, Marwan bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Manis menelan dirinya dan Siti hidup-hidup. Ia terbangun dengan keringat dingin, napasnya memburu. "Pak, kenapa?" tanya Siti yang juga terbangun. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma mimpi buruk," jawab Marwan, meskipun hatinya merasa tidak tenang. Namun, ia tidak tahu bahwa mimpinya itu adalah pertanda akan sesuatu yang lebih mengerikan yang akan datang. Malam itu, suasana terasa aneh. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara-suara alam yang biasa menemani malam di desa itu tampak lenyap.
Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kodok bersahut-sahutan. Siti duduk di dekat jendela, menatap kandang manis yang tampak gelap di bawah sinar bulan. "Pak, aku punya firasat buruk malam ini," katanya. Suaranya bergetar. Marwan, yang duduk di pojok ruangan dengan pelita kecil di depannya, menghela napas panjang. "Aku juga, Bu. Sejak warga semakin sering datang, rasanya Manis jadi berubah." "Apa mungkin Manis marah sama kita?" "Pak, karena kita nggak bisa melindunginya lagi." Siti menatap suaminya dengan mata penuh rasa bersalah. Marwan tidak menjawab. Ia hanya bangkit berdiri, melangkah pelan ke pintu depan. "Aku mau lihat Manis dulu," katanya sambil membawa lampu minyak. Ketika Marwan membuka pintu, ia terkejut melihat kandang Manis kosong. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Manis?" panggilnya dengan suara pelan, mencoba mencari ular itu di sekitar halaman. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara gemeretak terdengar dari arah belakang rumah. Ia berbalik, melihat bayangan besar meluncur cepat ke arahnya. "Pak, hati-hati!" teriak Siti dari dalam rumah. Manis muncul dari kegelapan, tubuhnya yang besar bergerak dengan cepat, melilit Marwan dalam sekejap. "Manis, jangan! Lepasin aku!" teriak Marwan, suaranya penuh dengan rasa sakit dan panik. Siti berlari keluar, air matanya mengalir deras. "Manis, jangan! Dia bapakmu. Jangan lakukan ini." Namun, Manis tampak tidak lagi seperti Manis yang mereka kenal. Tatapan matanya yang dingin menunjukkan bahwa ia sudah kehilangan semua ikatan emosional dengan kedua orang yang telah merawatnya. Marwan berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatan Manis terlalu besar. Siti mencoba mendekat, memukul tubuh Manis dengan kayu, tetapi tidak ada gunanya. "Aku minta maaf, Pak. Aku nggak bisa nolong kamu," teriak Siti, jatuh terduduk di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Dalam hitungan detik, jeritan Marwan terhenti. Tubuhnya terkulai lemas, dan Manis, dengan perlahan, mulai melahapnya. Siti hanya bisa menangis histeris, tidak mampu berbuat apa-apa. Setelah selesai dengan Marwan, Manis berbalik ke arah Siti. Ular besar itu mendekatinya perlahan, desisannya menggema di malam yang sunyi. "Manis, jangan!" bisik Siti dengan suara bergetar. "Aku ibumu. Aku yang merawatmu dari kecil." Namun, Manis tidak berhenti. Dalam sekejap, tubuh besar ular itu melilit Siti dengan erat, dan suara jeritan terakhirnya menggema di malam itu. Keesokan paginya, beberapa warga yang penasaran dengan suasana rumah Marwan memutuskan untuk datang. Mereka menemukan halaman rumah yang berantakan, pintu depan terbuka, dan suasana yang mencekam. "Tak Rusman, lihat itu!" Salah satu warga menunjuk ke arah halaman belakang. Di sana, mereka melihat Manis melingkar di tanah. Tubuhnya terlihat membengkak besar, seperti habis melahap sesuatu. "Apa itu?" bisik Pak Amin dengan wajah pucat. Pak Rusman, yang biasanya berani, tampak terguncang. Mereka, Marwan dan Siti, pasti sudah dimakan ular itu. Dengan penuh ketakutan, warga memutuskan untuk mengambil tindakan terakhir. Mereka membakar rumah itu bersama Manis di dalamnya, berharap bisa mengakhiri teror yang telah mengancam desa mereka. Namun, bahkan setelah Manis musnah, desa itu tidak pernah kembali seperti semula. Banyak warga yang mengaku melihat bayangan besar melintas di pinggir hutan pada malam hari, diiringi suara desisan panjang. "Ular itu nggak benar-benar mati," bisik Bu Salma kepada tetangganya. Marwan dan Siti, mereka masih ada di sana, bersama Manis. Sejak malam itu, desa tersebut perlahan mulai ditinggalkan oleh warganya, menjadi tempat yang terlupakan dan penuh dengan kisah menyeramkan tentang Marwan, Siti, dan ular mereka, Manis. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.